Informatika Modul 1 Mata Pelajaran Informatika pada Kurikulum Merdeka. Dibuat oleh Murtini Eskom dari SMA Negeri 1 Karangnongko, Klaten. 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri Modul 1 mencakup apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran, apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran. Apa saja pengalaman belajar yang baru diperoleh? Pengalaman yang saya peroleh adalah pengalaman secara langsung mempelajari dan bersentuhan dengan objek belajar yang diawali dengan rasa penasaran dan ternyata menyenangkan sekali. Bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan? Emosi yang saya rasakan adalah menyenangkan, menantang, karena materinya sangat lengkap dan materi detail ada 82 halaman. Hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran? Proses belajar yang efektif adalah suatu proses di mana tujuan pembelajaran berhasil dicapai dengan baik. Cara belajar yang efektif dan efisien. Buat suasana belajar yang menyenangkan atau nyaman. Merangkum pokok pembelajaran, belajar bersama, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu, belajar dengan praktik, belajar rutin, kemudian mengerti, bukan menghafal. Apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran? Gaya belajar, menggunakan gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Lingkungan belajar, memastikan lingkungan yang kondusif untuk belajar, tenang dan bebas dari gangguan. Jadwal belajar, membuat jadwal belajar yang teratur dan konsisten. 2. Analisis implementasi Modul 1 dalam konteks guru informatika mencakup apa saja pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Apa wawasan, insight baru dari materi yang dipelajari? Apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh? Apa dampak keamanan siber terhadap privasi dan bagaimana cara melindunginya? Bagaimana kecerdasan buatan AI mempengaruhi pengambilan keputusan dalam bisnis? Cara mengevaluasi keandalan dan kredibilitas sumber informasi digital. Apa dampak media sosial terhadap pemahaman kita tentang berita dan informasi? Bagaimana kurikulum dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda? Apa strategi yang efektif untuk melibatkan semua siswa dalam pembelajaran informatika? Bagaimana teknologi dapat diintegrasikan untuk mendukung pembelajaran inklusi? Apa tantangan utama untuk mengimplementasikan pendidikan informatika inklusi? Bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diintegrasikan dalam kurikulum dan materi pembelajaran informatika? Apa saja metode pembelajaran yang efektif untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran informatika? Bagaimana pengaruh integrasi profil belajar Pancasila
terhadap motivasi dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran informatika. Apakah ada studi kasus atau contoh nyata penerapan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika yang telah berhasil? Kompetensi apa saja yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran ini? Materi apa yang paling relevan untuk mencapai tujuan tersebut? Bagaimana cara terbaik untuk mengajarkan konsep-konsep tersebut? Bagaimana cara mengukur pemahaman siswa terhadap materi? Apa wawasan insight baru dari materi yang dipelajari? Penerapan metode berpikir komputasional melibatkan penggunaan algoritma dan pemrosesan masalah secara sistematis yang dapat diterapkan dengan berbagai situasi, tidak hanya terbatas pada pemrograman komputer. Pemahaman yang lebih luas tentang teknologi. Materi tidak hanya berfokus pada komputer, tetapi juga mencakup internet, jaringan, dan teknologi terkini. Keterampilan praktis. Ada penekanan pada pengembangan keterampilan praktis melalui proyek dan kegiatan yang memungkinkan siswa untuk menerapkan apa yang mereka pelajari dalam situasi nyata. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan keleluasaan bagi pendidikan dalam mengembangkan potensi peserta didik. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal-usul informatika? Mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi berkembang dengan cepat dan guru perlu terus memperbaharui pengetahuan mereka. Mengajar konsep yang kompleks. Informatika melibatkan konsep-konsep yang bisa jadi sulit untuk dipahami oleh siswa. Mendorong kreativitas dan pemecahan masalah. Penting bagi siswa untuk belajar bagaimana berpikir secara kritis dan kreatif. Integrasi teknologi dalam pembelajaran. Menggunakan alat-alat digital untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Peningkatan kompetensi, mengikuti pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keahlian teknis dan pedagogis. Penggunaan teknologi, memanfaatkan platform pembelajaran online dan alat bantu mengajar terkini untuk meningkatkan interaksi dengan siswa. Kolaborasi, bekerja sama dengan guru lain atau profesional di bidang IT. Kurikulum dinamis, mengadopsi kurikulum dengan perkembangan teknologi terbaru agar tetap relevan. Proyek praktis, mengintegrasikan proyek nyata dalam pembelajaran untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa. 3. Keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman masa lalu, penerapan di masa mendatang, konsep atau praktik baik yang dilakukan, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan di sekolah. Pengalaman di masa lalu. Pengalaman di masa lalu sangat penting dalam memahami dan menghubungkan dengan topik yang dipelajari saat ini, terutama dalam pembelajaran informatika. Kurikulum Merdeka menekankan pada kemandirian dan kemampuan beradaptasi dalam belajar, sehingga mengaitkan pengalaman masa lalu dengan materi yang sedang dipelajari dapat membantu memperdalam pemahaman dan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata dan kebutuhan masa depan. Penerapan di masa mendatang memberikan dasar-dasar kompetensi yang diperlukan untuk masa depan. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan keterampilan dasar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman teknologi dan kemampuan berpikir kritis yang akan berguna dalam bidang
di masa depan. Selain itu, dengan meningkatkan penguasaan teknologi dalam pendidikan, penguasaan informatika akan membantu siswa dan guru mengatasi tantangan seperti kurangnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan: mengintegrasi kemampuan berpikir komputasional, keterampilan menerapkan pengetahuan informatika, serta pemanfaatan teknologi secara tepat dan bijak. Tujuannya adalah untuk menghasilkan solusi efisien dan optimal dari persoalan yang dihadapi masyarakat dengan menerapkan rekayasa dan prinsip keilmuan informatika. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Pembelajaran berpusat pada murid, mengutamakan keaktifan siswa dalam proses belajar dan memberikan kesempatan untuk eksplorasi serta kreativitas. Penilaian personalisasi, menyesuaikan penilaian dengan kebutuhan dan kemajuan individu siswa. Pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Praktek ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan untuk era digital dan mendorong inovasi serta pemecahan masalah yang efektif. Terima kasih. Salam guru hebat.